Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 76 sampai dengan 81. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada rekomendasi, akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema di kelas 4, berarti pilih ini ya, klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 4. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 4, berarti pilih yang ini ya. Lalu kemudian nanti di sebelah kanan akan ada daftar playlistnya. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai ya. Kata Siti, Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Kita pelajari ya. Nah, kita akan belajar tentang Kapitan Patimura. Berdasarkan gambar yang kamu amati, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, ini ada gambarnya ya adik-adik ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pahlawan Patimura lahir di Maluku Selatan, Pulau Saparua, Negeri Haria. Kapitan Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi. Beliau pada saat peperangan pada, ini titik ya, ini juga titik. Nah, kemudian pada saat peperangan di tanggal 16 Mei 1817 berhasil merebut benteng Van Vastenburg. Pada saat itu Kapitan Patimura ditangkap oleh Belanda. Lalu Belanda mengajak, ini titik ya adik-adik ya, mengajak Kapitan Patimura bekerja sama. Setelah beberapa kali dipaksakan, Kapitan Patimura tidak mau, akhirnya beliau dihukum gantung dan wafat di 16 Desember 1817. Apa yang ingin kamu ketahui? Apa tingkat pendidikannya? Mengapa ia dapat dijadikan gambaran dari lembaran uang kertas 1000? Lalu perlawanan apa yang dilakukan? Mengapa ia ingin melakukan perlawanan atau pembelaan tersebut ya? Kemudian berikutnya setelah lihat gambar ini adik-adik kita ke halaman berikutnya. Berdasarkan teks di depan, jawablah pertanyaan berikut. Nah, Karina buat di sebelah kanan ya. Hal positif apa yang ini bisa dicontoh oleh Patimura? Kerja keras ya. Beliau berhasil merebut benteng Dursted. Beliau juga berhasil mengkoordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan memimpin rakyat. Lalu Kapitan Patimura juga adalah seseorang yang pemberani dan perkasa. Dengan peralatan yang sederhana, ia berani berperang melawan penjajah dan berhasil menguasai benteng penjajah di Pulau Saparua. Lalu bagaimana yang bagian kedua? Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura? Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura? Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, lalu raja-raja juga di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Patimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Kemudian apa alasan dari perjuangan Patimura? Ya, Patimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Nah, rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Nah, ini pemaksaannya adik-adik ya. Nah, kemudian apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan kerja keras? Pastinya ya, Patimura berjuang sekuat tenaga mengusir penjajah Belanda. Lalu, apakah sikap Kapitan Patimura menginginkan keadilan? Iya, beliau menginginkan keadilan untuk bangsanya karena Belanda menguasai rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Lalu apakah sikap Kapitan Patimura menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui? Tentu saja ya, dan dia berhasil merebut benteng Dursted di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Lalu, apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila?
Betul ya, jadi mencerminkan sila kelima karena beliau mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Kemudian sikap baik apa saja yang bisa kamu contoh dari Kapitan Patimura? Kita tuliskan di sini ya. Nah, yaitu kerja keras ya sebagai seorang siswa kalau kita contohnya adalah belajar ya, rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Mengakui kedaulatan bangsa lain. Kalau di sini sebagai kita contohnya menghargai kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Menganggap bangsa sendiri sejajar yaitu kita bangga menjadi bangsa Indonesia ya adik-adik ya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana dengan adik-adik? Apakah sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila sila kelima? Nah, ini Karina buat contohnya ya, sikapmu yang sudah sesuai dengan sila kelima nanti adik-adik buat sesuai dengan keadaan adik-adik ya. Contoh kalau Karina menerima pendapat orang lain, mendahulukan kepentingan bersama, tidak memotong pembicaraan ketika nah ini ketika orang tersebut sedang berbicara dengan orang lain, sikapku yang belum sesuai dengan sila kelima Pancasila apa? Ya. Nah, yang sila kelima apa nih ya? Ini pertanyaan yang kedua. Misalnya belum berusaha dengan maksimal atau belum bekerja keras dengan maksimal ya. Nah, kemudian rencana perbaikannya apa? Berusaha menerima hasil pendapat orang lain, mendahulukan kepentingan bersama, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, berikutnya di matematika kita belajar tentang garis ya. Ini ada 3 garis adik-adik, 1, 2, 3. Kita diminta untuk menentukan apa nih? Presentasikan 3 sifat garis tersebut. Hal-hal yang perlu kamu presentasikan adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana garis tersebut terbentuk. Nah, ini ya. Ini gambar Karina beri nomor 1, ini 2 dan 3. Yang nomor 1 ini berpotongan tegak lurus. Ya, sudut-sudut yang dihasilkan adalah sudut siku-siku. Contohnya adalah rambu perempatan jalan. Lalu garis sejajar ya yang nomor 2 contohnya adalah rel kereta api. Kemudian yang ketiga gambarnya ini garis berpotongan tidak tegak lurus. Sudutnya ada sudut tumpul dan sudut lancip. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.